Kita belajar tentang pola pengasuhan anak ya. Terus selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana bertindak bijak terhadap anak-anak kita. Nah, di sini saya membagi ibu-ibu dalam 3 kelompok, kelompok Tria, kelompok Nita, dan kelompok Christine. Oke, saya memiliki 3 cerita. Saya ceritakan aja ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Lili terhadap anak-anaknya. Nih, cerita yang pertama, Ibu Lili sedang mengepel di dalam rumah. Tiba-tiba Dimas datang, anaknya. Terus Dimas masuk ke dalam rumah. Kira-kira menurut Ibu Lili harusnya seperti apa untuk menindak tindakan Dimas yang sembarangan masuk ke dalam rumah sementara dia sedang mengepel lantai? Apakah seharusnya Dimas tidak boleh main keluar, atau mungkin Dimas harus membersihkan lantai, atau Dimas seharusnya jika main keluar harus menggunakan sendal? Menurut ibu-ibu sebaiknya yang mana ya ibu-ibu? Iya, tepat sekali ya. Jadi memang sebaiknya Ibu Lili harus bijak menghadapi Dimas. Ya, artinya ketika Dimas akan keluar mengingatkan dia untuk tetap menggunakan sendal. Dan juga membiarkan Dimas bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Walaupun mungkin ketika Dimas membersihkan lantai tidak sebersih kita membersihkan lantai, tapi ibu-ibu itu adalah bukti dari kita mengajari anak-anak itu tanggung jawab. Jadi ketika pun itu tidak terlalu bersih, tidak apa-apa, nanti kita bisa pel ulang ya ibu-ibu ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Lili sedang arisan. Tiba-tiba anaknya Dimas dan adiknya yang perempuan itu datang dan minta uang jajan. Oke. Sementara Ibu Lili sudah tidak punya uang. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Ibu Lili? Menurut ibu. Coba ibu ya. Iya benar ya Ibu. Jadi kita harus dengan tegas. Nah, dalam hal ini Dimas dan adiknya sudah berjanji kepada Ibu Lili bahwa dia tidak akan meminta uang jajan lagi kepada mamanya dalam seminggu ini. Mereka sudah punya uang. Seharusnya kan mereka tidak minta uang ya, apalagi di tempat arisan ya ibu-ibu ya. Malu dong banyak teman-teman tiba-tiba anak kita datang tanya jajan. Jadi ibu-ibu sebaiknya sama Ibu Lili menghadapi anak-anak juga ini. Jadi memang seharusnya mereka itu bisa tegas. Ibu Lili mengatakan dengan tegas bahwa memang kesepakatan awal adalah jajan dalam minggu ini karena memang dia sudah tidak punya uang. Jadi malu ya ibu-ibu, udah pasti malu dilihatin sama teman-teman yang lain gitu. Kita sedang arisan tiba-tiba anak kita merengek-rengek minta duit padahal kita lagi nggak punya duit. Tapi kalau ibu-ibu harus kuat dalam hal ini. Nggak apa-apa, acuhkan saja gitu. Anggap aja anak-anak itu harus belajar dewasa dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah sepakati sebelumnya. Oke, jadi begitu ya ibu-ibu. Bagaimana tanggapan ibu? Seperti yang kita pelajari sebelumnya juga, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik dan kita juga konsisten dalam hal itu. Nah, selanjutnya ya ibu, kita menonton film dulu ya. Nah ibu-ibu, saya punya satu lagi cerita. Nah, di cerita ini adalah seorang anak yang pulang terlambat ke rumah setelah pulang sekolah. Ya, tentu saja anak ini sudah berusia remaja. Itu akan membuat kita menjadi merasa was-was ya ibu-ibu ya, sebagai ibu ya kan. Anak kita berusia remaja tapi pulang terlambat dari sekolah, tidak memberikan kabar, dan kita tidak tahu dia kemana ya kan. Oke. Nah, jadi si Ibu Lili dan suaminya di ruang tamu sudah menceritakan seperti apa tindakan yang pas untuk si anak ini gitu. Nah, mereka sudah bersepakat bahwa mereka akan dengan tegas mengatakan kepada anaknya bahwa anaknya itu salah, tapi bukan dengan cara keras. Artinya seperti apa? Jadi si Ibu Lili sudah bilang kepada suaminya, ya untuk mengingatkan anak itu tidak harus dengan cara yang keras gitu. Oke. Nah, datanglah anaknya ini pulang dari luar sampai di rumah. Ibu Lili pun mulai bertanya,
Coba ibu-ibu bisa dibaca ya di buku pintarnya ya. Itu kan buku pintar sudah dibagikan ya, ibu-ibu ya, boleh dibaca. Nah, kan ditanya tuh di situ tuh, kenapa pulang sekolah lama? Terus anaknya beralasan, iya ma, tadi langsung ke warnet cari tugas, tapi nggak sempat ngabarin, maaf ya gitu. Nah, tapi kemudian mamanya ngomong dengan sangat lemah lembut ya, tapi dengan penuh ketegasan dia bilang, tapi kan harusnya sayang kamu itu bisa menjelaskan kepada kami kalau kamu pulang terlambat. Karena apa? Kami jadi was-was, kami itu jadi khawatir sama kamu kenapa-kenapa. Kami kan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jadi tidak perlu marah-marah ya ibu-ibu ya. Sepakat ya, kalaupun kita marah-marahin gimana efeknya anak-anak kalau dimarah-marahin coba? Berontak. Iya berontak benar. Jadi kebanyakan memang anak-anak itu seperti itu. Semakin ditekan, mereka akan semakin memberontak. Tapi ketika kita menunjukkan rasa sayang kita sama mereka, mereka akan lebih menyayangi kita juga. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Jadi seperti itulah tindakannya. Kemudian apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Namanya anak salah ya, seharusnya dia bertanggung jawab dengan kesalahannya. Jadi si Ibu Lili bertanya kepada anaknya, jadi bagaimana menurut kamu dengan tindakan kamu ini? Iya ma, lain kali aku akan memberitahu dulu, mengabari dulu kalau aku akan pulang terlambat gitu. Jadi dia ngomongnya begitu. Selanjutnya dia juga sadar ya, harusnya dia bertanggung jawab membantu adiknya belajar di rumah, terus dia nggak pulang cepat, jadi adiknya tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Terus dia menjelaskan, iya lain kali aku akan pulang sebelum jam 6 sore sehingga bisa membantu adikku belajar di rumah gitu. Nah, itu ibu-ibu, jadi menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang menjadikan anak-anak menjadi lebih baik, itu tidak harus dengan kita berusaha untuk bertindak keras atau berbicara keras. Cukup dengan tegas dan tetap penuh dengan kasih sayang ya. Jadi begitu ya Bu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke penutup nanti ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Kita berdiri dulu, kita bikin ya. Oke.